CP150R, mesinnya itu suaranya kasar. Dari pemiliknya ini crankcase-nya, crankcase tengah yang sebelah kanan itu juga sudah pernah diganti juga. Nah, oke bro, jadi di sini tuh ada tanda top ya, garis ini. Nah, ini udah top. Namun di bagian timingnya di atas ini meleset ya ini. Nah, di sini ternyata di bagian shimmernya itu sudah dipapas semua, bekasnya udah dipapas. Ya, saya sendiri juga nggak tahu entah kenapa tadinya dipapas. Nah, jadi celahnya ini terlalu renggang. Nah, diginikan aja bunyi, apalagi kalau sudah ada putaran tinggi ya, seperti itu. Jadi ini celahnya sangat renggang. Jadi di sini tuh standarnya itu biasanya kisaran dari 0,16 mili celahnya. Namun biasanya untuk saya pribadi, saya biasanya mengaplikasikan di sini menggunakan celah 0,15 untuk bagian in, dan juga yang bagian X. Untuk yang bagian X kita menggunakan 0,22 mili seperti itu. Nah, jadi ini nanti bakal kita ganti shimmernya lebih tebal, kemudian kita setting ulang, kita atur ulang di bagian shimmernya untuk ketebalannya, untuk mencari atau memposisikan celah klep seperti itu, menemukan celah klep yang ukurannya 0,15 bagian in dan X 0,22 mili seperti itu. Nah, saya lepas dulu ini. Oke. Kemudian ini di bagian headnya untuk klepnya masih aman, terus bagian templarnya juga aman, ini rollnya juga masih aman, belum oblak. Terus ditutupnya ini ya, tutupnya noken as. Nah, di sini itu biasanya kalau ininya juga udah aus, biasanya di noken asnya juga oblak, namun di sini masih span, masih press ya, sehingga masih aman, tidak ada kendala. Lalu di bagian kita turun ke bawah, di bagian blok ini pistonnya masih bagus ya, masih, soalnya ini juga baru juga nih, bloknya udah pernah diganti kayaknya nih, udah pernah diganti juga. Kemudian rantai keteng juga masih baru, udah pernah diganti kelihatannya ya. Ya, menurut dari ceritanya memang udah pernah dibongkar beberapa kali. Kemudian di sini untuk karet tensioner. Nah, untuk karet tensionernya di sini udah sedikit agak aus. Kemudian di sini selain dari karet, nah di sini ada plat besi. Plat besinya ini itu udah oblak ya. Biasanya ada lem perekatnya di sini itu sehingga tidak oblak seperti ini. Tuh, kalau ini oblak. Jadi ada timbul pergeseran seperti ini. Ini juga pengaruh juga ke ada suara. Kemudian selanjutnya kopling, di bagian kopling. Nah, untuk di bagian kopling di sini untuk los koplingnya atau rumah dari kampas kopling sendiri, di sini itu giginya udah oblak. Tuh. Nah, sudah sangat jauh ininya lompatannya. Nah, sehingga ini juga menimbulkan suara bunyi klek 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 di bagian kopling. Nah, ini nanti bakal kita ganti karetnya berikut sama pernya juga. Selanjutnya di bagian kampasnya, nah ini kampasnya masih standar dan juga udah hangus ya, udah kelihatan hangus seperti ini. Ini nanti seperti biasa saya menggantinya selalu untuk jenisnya Sonic, CBR, CB150, terus Supra GTR, CB150R yang LED. Ini saya menggunakan biasanya punya Yamaha VKZR yang kode platnya belakangnya 20. Oke, untuk rumah koplingnya masih aman, platnya juga masih oke. Kemudian kita masuk di crankcase tengah. Di sini ada namanya itu balancer. Nah, ini bentuk dari balancernya CB150 ya. Namun di sini untuk ininya masih aman, belum oblak. Kemudian yang kenapa dibelah seperti ini karena di giginya balancer ini mempunyai bearing. Nah, bearing, nah sini bearingnya ini udah oblak. Mungkin kalau di kamera nggak terlihat ya, terlihat tuh. Nah, ini udah oblak, ini sangat oblak sekali, kanan kiri. Nah, ini ada yang kecil juga udah oblak. Ini kalau diginikan kerasa banget, cuman kalau di kamera mungkin kurang kelihatan ya. Nah, di sini untuk yang kecil ini nempel di crankcase sebelah mana ini ya, sebelah kiri. Untuk yang sebelah kiri menggunakan bearing ukuran 6201.
Kemudian yang sebelah kanan menggunakan bearing ukuran 6301 seperti itu. Jadi kanan kirinya tidak sama ya untuk ukurannya. Oke, ini nanti bakal kita ganti juga. Oke, jadi itu tadi permasalahannya dari mesin CB150R yang LED yang sudah saya cek. Untuk setangnya juga nggak masalah. Jadi permasalahan itu tadi yang saya ketahui. Nah, ini nanti bakal kita ganti part-partnya yang mulai dari sim klep, kemudian bearing balancer, kampas kopling, karet tensioner, kemudian karet kopling juga, karet rumah kopling, dan kita setting ulang di celah klepnya. Oke, cukup sekian dulu videonya. Mungkin nanti dilanjut lagi setelah part-partnya sudah ada, kita pasang dan kita lihat atau kita dengarkan lagi suara mesinnya seperti apa dibanding sebelumnya seperti itu. Oke bro, simak terus ya videonya sampai selesai. Ya oke bro, ini lanjut lagi di masih seputar mesinnya CB150 ya. Jadi di sini yang koplingnya oblak. Nah di sini tuh karetnya nih, ini udah pada renggang. Nah ini udah pada renggang tuh. Nah jadi oblak. Nah ini juga menimbulkan bunyi di bagian kopling ya. Jadi ini diganti dengan karet yang baru. Jadi yang karet yang baru seperti ini. Nah ini karet yang baru. Ini juga bisa substitusi menggunakan kepunyanya Vixen. Biar laku. Nah, jadi bisa substitusi menggunakan punyanya Vixen. Dan di sini tuh emang sekilas kalau kita lihat sekilas nih lubangnya kelihatannya hampir sama ya gedenya. Jadi kalau secara kasat mata dilihat kayaknya oblak, sebenarnya sih enggak. Jadi di sini lepas dulu. Tuh. Jadi karetnya, nah, kalau dilihat sekilas gini hampir sama untuk lubang dalamnya. Nah, kalau dipasang seperti ini, tuh. Ini yang lama ya, ini lepas dulu nih. Ini yang lama, ini yang baru. Nah posisi gini oblak, namun bedanya di mana? Jadi ini karetnya itu udah keras. Nah ini udah keras, ini udah keras. Nah kalau ini kan masih lentur. Tuh. Nah jadi kalau dipasang di sini, kalau ini pasangan langsung press masuk gini. Nah kalau ini yang baru dipaksa masuk seperti ini, otomatis dia akan nekan. Nah jadi untuk lubangnya jadi kecil kan, jadi nanti bakal presisi sama ini. Oke lanjut saja, kita pasang terlebih dahulu ya. Jadi ini tadi nggak di video untuk pelepasannya, jadi ngelepasnya itu di bagian pinnya ini. Nah yang di bagian atas digerinda, bisa menggunakan bor. Kalau saya biasanya sih digerinda, meskipun ada bekas baret seperti ini, yang penting hasil, bukan prosesnya, yang penting hasilnya gitu. Jadi bisa dibor, bisa juga menggunakan gerinda, yang penting nggak terlalu dalam gerindanya, cuma ngilangin kepalanya ini aja nih kalau yang belum pernah dibuka gitu. Jadi ini nanti diganti, ini yang baru. Kalau yang lama ini udah dipotong tuh. Nah ini kan masih panjang tuh. Oke langsung aja kita pasang dulu ya, kita pasang dulu, kemudian kita lanjut untuk di perakitannya nanti. Oke bro, simak terus ya videonya sampai selesai. Oke bro, lanjut lagi ya, ini di seputar mesinnya CB masihan yang sudah dibongkar. Nah di sini untuk bagian mesin tengah udah dirakit, kopling juga udah menggunakan kapas kopling punyanya biasa VK ZR, dan kemudian ini bloknya udah masih baru sih ya, jadi nggak ada pergantian. Kemudian di sini masuk ke bagian head. Nah di sini untuk bagian headnya, karena di sini ini itu simnya udah bekas papas. Nah jadi ini ketebalannya itu sama semua, tempat-tempatnya sama semua. Sehingga dari celah ataupun kerenggangan dari setelan klepnya atau kerenggangan klep, biasanya nyebutnya di sini, itu sangat renggang sehingga menimbulkan suara bunyi yang sangat kasar gitu. Nah di sini saya ganti menggunakan punyanya ini Ninja 2,5 ataupun punya SU.
Nah, di sini menggunakan ukuran 300 300.